tausiah di seorang bupati waktu itu, di rumah dinas bupati. Nah, di rumah dinas bupati itu dia membaca itu, Mang, gitu ya. Bahwa Allah, di dalam ayat tersebut kan ada tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya, gitu ya. Itu beliau baca sebelum masuk ke ruang pengajaran itu, beliau selalu membaca itu. Nah, di situ pada waktu itu akan ada pemilihan bupati, dan bupati itu mau nyalon lagi gitu, mau nyalon lagi. Ketika itu bupati tersebut menawarkan wakil bupatinya itu adalah kepada ustadz yang ngajar tersebut gitu. Menawarkan bahwa wakil bupatinya udah ustadz aja. Ya saya tidak punya modal apa-apa, udah yang penting Pak Ustadz terdaftar aja sebagai wakil gitu. Karena saya lebih percaya kepada Pak Ustadz katanya. Nah setelah itu jadilah Pak Ustadz tersebut menjadi wakil dalam pemilihan. Yang bupatinya incumbent gitu. Setelah itu tidak lama kemudian bupatinya itu terjerat terjerat KPK gitu. Akhirnya karena terjerat KPK akhirnya dicopot dari jabatan bupatinya. Otomatis kan wakilnya naik gitu. Si Ustadz ini mikir, oh iya ya, mungkin ini suatu hikmah karena saya sering membaca ini, tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki gitu. Nah, di situ dia tersadar bahwa saya ini nggak ada latar belakang politikus gitu. Nggak ada latar belakang apa, modal pun nggak ada gitu. Tapi ternyata saya malah jadi bupati. Nah, disitulah dia meyakini apa istilahnya meresapi dari bacaan yang biasa dia baca sebelum masuk ke tempat pengajian tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mangga yang lain persilakan. Ya, terima kasih Mang Ayib. Barangkali Mang Ihrom, silakan Mang Ihrom. Assalamualaikum Mang Ihrom. Nah, ini nggak bisa di unmute. Ya, silakan Mang, boleh. Mang, karena ada istilah tambahan lagi kalau dari keterangan Prof. Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar ya, yang menjadi Imam Masjid Istiqlal Jakarta, itu beliau tambahkan istilah tazakkur. Nah, di dalam keterangan beliau itu, tafakkur itu berasal dari akar kata fakkaro, yakiru, fakron, tafakkuron, yang berarti berpikir, merenung, dan mengenang. Di dalam tafakkur ini seolah-olah manusia itu pasif, bahkan vakum, tidak ada kata-kata. Yang ada adalah ketika bertafakkur itu hening, bisu, mikir saja bertafakkur. Tafakkur itu sebenarnya bukan hanya mengenal fenomena alam yang makrokosmos ini, melainkan juga mengenal lebih dalam diri kita sendiri sebagai manusia atau sebagai mikrokosmos. Nah, dalam ajaran Imam Ghazali tadi kan tafakurnya itu lebih kepada mengenal diri sendiri. Nah, tapi sebenarnya tafakur itu juga mengenal lingkungan, mengenal fenomena alam, itu bagian dari juga tafakur. Nah, menurut beliau, Ki Profesor Nasaruddin Umar ini, di dalam
kalangan tasawuf, tafakur itu ada 5 macam. Yang pertama bertafakur tentang ayat-ayat Allah yang akan melahirkan ma'rifat. Yang kedua bertafakur tentang nikmat Allah yang melahirkan mahabbah, cinta kepada Allah. Kemudian bertafakur tentang janji-janji Allah dan pahalanya, ini akan melahirkan optimisme, sifat roja, penuh harap kepada Allah. Lalu bertafakur tentang ancaman dan siksaan Allah. Tadi juga Imam Ghazali menjelaskan bagian dari tafakur itu merenungkan dosa-dosa dan ancaman-ancaman Allah terhadap dosa-dosa. Itu akan melahirkan takut, sifat khauf. Dan bertafakur tentang kelalaian manusia menjauhi Allah yang akan melahirkan penyesalan. Nah, ini juga disebutkan tadi di dalam kitab kitabnya yang kita baca tadi. Nah, setelah melewati pintu tafakur, seorang pencari Tuhan kita ini hamba Allah, itu bisa melewati pintu berikutnya. Istilahnya tazakkur, karena kalau beliau mengistilahkan tazakkur. Kalau tafakur itu masih mengandalkan energi dan kekuatan pikiran, sedangkan kalau tazakkur itu sudah melewati akal pikiran. Jadi sudah, istilah bahasa Inggrisnya itu beyond the mind. Tadzakur berasal dari kata zakaro yadhkuru, yang berarti mengingat, menghayati. Tadzakur berarti upaya untuk mengalihkan berbagai gangguan pikiran dan perasaan, dan berada pada puncak ketenangan batin. Nah, ini mungkin yang kita cari-cari ini. Tafakkur, tadzakur, supaya batin kita menjadi tenang. Tadzakur itu adalah suasana batin seseorang sampai pada kesadaran puncak bahwa Tuhan Allah itu sudah begitu dekat dan tidak lagi berjarak dengan kita hambanya. Tidak ada lagi subjek dan objek. Berbeda dengan tafakur. Kalau tafakur masih menyadari dirinya ini sebagai makhluk Tuhan, sebagai sang khalik, Allah itu. Tadzakur sudah sampai pada tauhid sejati. Tauhid sejati ini apa maksudnya? Bagi orang yang sudah sampai di makam tadzakur, sudah menyadari dan menghayati keesaan zat Allah itu. Tauhid az-zati. Selama masih manusia menyadari ada subjek dan ada objek, atau adanya hamba dan Tuhan, adanya kita sebagai hamba Allah, dan adanya Allah sebagai pencipta, maka itu belum dianggap menyadari sebagai tauhid az-zati. Bahkan tadzakur juga bisa mengantar manusia pada kesadaran keesaan perbuatan. Tauhid al-af'al. Dan kesadaran sifat. Tauhid as-sifat. Nah, ini memang ke arahnya nanti mungkin seperti wahdatul wujud ini ya. Kesadaran akan tauhid al-af'al dan tauhid as-sifat ketika seorang sudah menyadari bahwa perbuatan dan sifat itu hanya satu, yaitu perbuatan dan sifat Tuhan dalam arti yang lebih tinggi, mirip dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi sebagai wahdatul wujud itu. Dalam tahap ini, seseorang sudah berhasil memecahkan kebuntuan dualitas ilahi, duality of God, kata beliau. Zat, perbuatan, dan sifat hanya satu. Inilah makna hakiki la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Nah, dalam hati kita, di dalam beramal, mungkin bagus apa yang dikatakan oleh Mang Aib itu. Lalu segalanya nikmat dari Allah, kita berbuat dari Allah, kita melakukan sesuatu itu lalu billah, menyertakan bahwa itu segala sesuatu billah, karena Allah, lillah, untuk Allah, billah, kita mampunya, karena juga semata-mata diberi kemampuan oleh Allah SWT. Nah, ini makin ke arah tasawuf ini, karena Mang Ayib. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tambah mencerahkan bagi kita. Matur suwun. Alhamdulillah rabbil alamin. Mang Hasan ternyata lagi di sawah itu ya. Iya, tadi putus. Putus keluar ruangan ya putus. Waduh, ternyata kalau lagi sawah pakai kayak begitu. Di sawah tuh di mana, Mang? Panen nih, panen. Jadi sinyal ya. Oh, lagi panen. Waduh.
Ya, mau menambahkan atau bagaimana? Hah? Oh, tidak, lagi repot berarti. Ya, tidak apa-apa, Mang. Diteruskan Saya tangannya. nggak Ah, gimana? nggak ini, saya nggak tahu awalnya sih pertanyaannya. Oh, ya. em, Mungkin barangkali ada yang lain. Bang Romdoni, bagaimana orang Romdoni? Saya kira udah jelas ya. Ya udah. Sudah cukup, Mang. Terima kasih. Oh, cukup ya. Eh, Nambahin itu aja Mang tadi, kata Mbak Yai Soleh tadi, bahwa doa-doa dalam Ihya Ulumuddin itu panjang banget itu. Karena itu Imam Ghazali itu memperinci doa-doa datang dari para nabi, kemudian para sahabat, kemudian dari ulama-ulama ahli sufi, termasuk Ibrahim bin Adham, itu ada semua di situ. Tapi yang paling terkesan itu memang seperti yang dikatakan Mbak Yai Saleh, bahwa kita ketika masuk sebuah torekoh, biasanya sudah kalau hari ini termasuk kayak dalail pun sudah masuk torekoh juga. Kalau dalail itu kan sholawatnya setiap hari beda-beda. Itu dulu pernah ijazahnya mau, pas ngamalinya nggak mau. Ternyata pas ngamalin dalail itu memang tantangannya luar biasa, Masya Allah. Sampai-sampai nggak ingat apa-apa, pengennya ya wirid itu dalail, itu tantangannya itu. Kemudian tadi ada kalimat murtahanan yang paling saya soroti itu. Murtahanan itu kan amalan kita kan tergadai. Itu tergadainya itu karena kita itu selalu ketika beramal itu selalu mengharapkan sebuah yang kita inginkan, ya, seperti itu, seperti takut neraka, takut ingin masuk surga dan lain sebagainya, kehidupannya yang ini. Tapi kalau itu kan murtahanan di situ, memang Imam Ghazali itu menitik beratnya karena kita itu beribadah kepada Allah itu pengen untung dan rugi. Pengen untung rugi kalau kita lihat di di syarah hikam, bahwa kita itu selalu biasanya berpegang pada amal-amalan kita. Kalau amalan kita baik, nanti hidup kita baik dan lain sebagainya. Karena berarti kan kita belum ikhlas. Itu memang tahapan-tahapan tasawuf tingkat tinggi. Makanya diperdebatkan oleh para ulama, bagaimana kalau kita itu membaca waqiah itu tujuannya agar biar kaya. Nah, disitulah terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan itu bisa dikatakan tidak mendapatkan apa-apa, pahala enggak, karena yang diharapkan adalah sebuah kebahagiaan. Tapi kalau hakikinya seperti yang dikatakan oleh Siti Robiah Adawiyah, intinya saya itu ya Allah, kalau saya beribadah karena untuk memperoleh surgamu, maka tutuplah surgamu untukku. Dan kalau saya menyembahmu karena takut neraka, maka cukuplah neraka bagiku. Nggak usah yang lain masuk ke dalam neraka. Tapi karena kalau saya itu ingin mencari ridhomu, maka berilah saya ridhomu untuk dekat denganmu gitu. Jadi kata-kata terakhir itu dari syair Abu Nawas, wa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tatrud faman narju siwaka. Jadi intinya kita itu beramal, kalau tasawuf tingkat tinggi memang kaum sufi, apalagi kalau yang ikut Wahdatul Wujud itu, saya adalah Allah, Allah adalah saya. Itu memang suatu keniscayaan dalam sebuah tasawuf. Meskipun diperdebatkan seperti Ibnu Arabi, seperti Al-Hallaj yang mati digantung, dan di Indonesia pun yang terkenal adalah Syekh Siti Jenar, gitu, seperti itu kan, di Pancung juga. Karena Wahdatul Wujud mereka ya
Mereka benar, tapi salah dalam menyebarkannya. Jadi ketika orang awam sudah kasih ilmu tingkat tinggi, akhirnya syariatnya ditinggalkan, akhirnya yang ada adalah kemudorotan dan sebagainya. Tapi yang paling enak itu memang kalau kita sudah mendawamkan wirid dari, kalau kita kan ada yang ya latif, itu bisa ditambahkan. Kalau yang sudah ijazah, mungkin wiridul latif. Wiridul latif itu semua doa-doa yang hampir semua yang diajarkan oleh salafus soleh itu ada semua. Termasuk di situ kalau kita baca di Muraqi Ubudiyah itu ada doa Allahumma inni asbahtu ushiduka wa asyhadu hamalata arsyika wa malaikataka jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Itu bisa membebaskan 1/4 tubuh kita dari api neraka kalau dibaca 1 kali. Tapi ketika dibaca sampai 4 kali berarti seluruh tubuh kita itu terbebas dari neraka. Itu memang di Wirdul Latif itu dibaca sampai 4 kali, makanya bersesuaikan dengan hadis tersebut. Mungkin itu saja ya, intinya apalagi nanti tadi sampai habis bab nggak Yai? Oh belum ya? Sampai habis bab ya, sampai 10 bacaan tasbih yang berikutnya. Oh, ada jadi 10 belum bacaan yang disarankan oleh Imam Ghazali. Belum sampai akhir bab. Oh, belum hari bab ya. Jadi mendahului aja lah. Jadi nanti ketika kita itu wirid dari habis subuh sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, itu pahalanya kan sama dengan pahala haji dan umroh secara sempurna. Nah ini yang memang kita susah untuk melaksanakannya karena ininya banyak banget tantangannya. Jadi setelah sholat subuh, nah makanya ngaji pun kita dimasukkan ke dalam bab wirid juga, tetap wirid, karena wirid itu tidak hanya kalau kita baca di kitab Imam Nawawi dan lain sebagainya, yang namanya wirid zikir itu bukan hanya kita melafadzkan lafaz Allah dan lain sebagainya, tasbih dan lain sebagainya, tapi ketika kita bekerja untuk mencari yang halal pun itu pun sudah dihitung dengan zikir. Bahkan tidur kita pun ketika sebelum tidur kita membaca doa-doa, itu tidurnya pun dikasih pahala dengan pahala sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekali jam 7. Saya pikir dicukupkan dulu ya pengajian hari ini. Mangga kita tutup. Mang Romdoni, silakan Mang Romdoni didoain. Udah muter sampai Mang Doni. Berikutnya nanti Mang Karna ya Mang, besok. Baik, terima kasih Mang. Mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.